Ketika Hado dan pasukannya telah menemukan keberadaan Mukuro, pasukannya meminta izin kepada Hado untuk mengalahkan Mukuro, sedangkan Fat akan mengalahkan mereka dengan serangan penghancur. Pasukan lain yang melihat kekuatan Mukuro begitu hebat lari meninggalkan Hado sendirian. Hado lalu berkata jika Mukuro hanyalah monster biasa dan tak bisa membodohinya. Seketika Hado terkejut bahwa Mukuro adalah Fat yang berubah menjadi sangat kuat. Hado lalu berkata jika Fat sedang berhadapan dengan anak kedua dari keluarga Farid. Dengan begitu Fat menantang Hado untuk menunjukkan kekuatan kesatria suci yang Hado banggakan itu. Ketika Fat melihat status kemampuan teknik pedang suci milik kesatria Hado, Fat meminta saran kepada Grid apakah Grid mampu menghancurkan pedang suci tersebut. Grid berkata tak mungkin pedang suci buatan tanpa Orichalcum bisa dibandingkan dengannya. Ketika Fat berhasil menghindar dari serangan salib agung, dengan mudahnya Fat menghancurkan pedang suci milik Hado. Hado yang kalah bertarung dengan Fat sepertinya ia perlu diberi sedikit pelajaran. Begitu mudahnya Hado meminta ampunan kepada Fat setelah memperlakukan orang-orang seperti serangga, dan Roxy berada dalam bahaya karena ulah keluarga Flareik. Fat yang tak terima dengan hal itu akan menyiksanya serta mengambil atribut milik Hado. Saat Fat bertanya kepada Hado soal Roxy yang akan pergi ke Galia, ternyata Roxy memilih berangkat ke Galia agar bisa menyelamatkan satu penduduk dan kerajaan ini. Jika Hado diberi kesempatan, maka ia akan membatalkan ekspedisi Roxy ke Galia. Pada akhirnya Fat memilih membunuh Hado untuk membalaskan dendamnya. Di statusnya, kemampuan teknik pedang suci telah ditambahkan. Menurut Grid, ibu kota tak akan menerima jika Fat yang sekarang adalah kesatria suci. Lagi pula jika Fat memiliki atribut yang membuatnya ingin muntah. Selain itu, Fat bisa mengakses level pedangnya ke level 2 yaitu sabit besar, serta kutukan yang ada di bilahnya bisa memotong segala yang fana, dan berharap senjata ini bisa mempersingkat perjalanan Roxy ke Galia. Saat Roxy masih berada di kamar, ia memakai kalung berbentuk kupu-kupu. Sebelum berangkat, Roxy berpamitan kepada semua orang jika 3 tahun akan cepat berlalu. Roxy-sama, Kongo. Hatoke no toushu toshite shikkari o tsutome kudasai. Mata aimashou, Feita. Setelah Roxy pergi, Fat mendapat surat rekomendasi agar bekerja di rumah pejabat supaya Flareik tidak bisa berurusan dengannya. Namun Fat membuat keputusan untuk menjadi prajurit. Apabila Fat tidak bisa menghentikan Roxy pergi ke Galia, setidaknya Fat bisa membantunya. Sebelum Fat pergi, ia diberi penghasilan dan uang pesangon selama ia bekerja di keluarga Hat. Fat yang percaya dengan kekuatannya akan melindungi Nona Roxy. Roxy yang mengambil alih jabatan yang dipegang oleh Mason Heart berjanji akan mengalahkan naga suci yang telah bangkit setelah 1000 tahun agar mereka bisa melindungi ibu kota Saiford dan para penduduknya. Setelah itu Roxy bertemu Miria, ia akan ikut kemanapun Roxy akan pergi, begitu pula Mugen akan ikut bersama mereka. Miria paham tipe Mugen, orang yang eksentrik yang nekat mencari kesempatan menguji keberanian mereka dan bersemangat untuk menaklukkan naga suci di Galia. Mugen berkata, kebanyakan prajurit mengambil kesempatan itu untuk menguji kekuatan mereka masing-masing. Alasan Mugen ikut karena ia pernah dipimpin oleh Tuan Mason dan ingin membalaskan kematiannya. Walaupun keluarganya melarang pergi ke Galia, sebenarnya mereka meminta untuk dibawakan peninggalan dari Galia karena Mugen berasal dari keluarga peneliti, hanyalah dia yang menjadi prajurit. Di ruang penelitian, Raine diperlihatkan monster yang dibunuh oleh Mukuro dan ini bukan luka panah biasa. Ketika ia melihat buku penelitian, sepertinya ini diakibatkan oleh panah sihir. Kemampuan yang dimiliki oleh pedang hitam salah satunya adalah senjata dosa, dibuat dari material yang bisa memanipulasi sihir tingkat tinggi. Sepertinya mereka bisa mengendalikan kekuatan sihir dan bisa memperluas kemampuannya. Fat yang sampai di pusat distribusi menuju ibu kota kerajaan yang dimana barang-barang terbaik dari selatan berkumpul di Tetra. Ketika Fat ingin naik kereta kuda menuju Galia, sang pemilik menolak kalau pergi sekarang ia bisa saja diserang oleh monster di malam hari.
Berhubung perut Fat sudah berbunyi, ia akan mencari makan sekaligus mencari informasi barangkali ada sarung pedang yang layak untuk Grid. Di samping itu ada seseorang yang memohon kepada para prajurit karena desanya membutuhkan bantuan. Namun imbalannya tak cukup untuk meminta mereka berburu monster. Jika ia menginginkan bantuannya, tunjukkan betapa pentingnya dirinya untuk itu. 何様だ。わかった。 Seketika Fat datang untuk menyelamatkan orang tersebut. Di masa lalu Fat sering dibully karena cuma bisa bersuara dengan perut. Fat yang waktu itu bersama sang ayah mencoba membunuh monster slime. Tak hanya itu, Fat juga terbiasa mengolah tanaman obat demi sang ayah yang sering terluka. Semasa hidupnya, ayah Fat yang memiliki kemampuan teknik tombak, kepala desa mengizinkan mereka tinggal di sini. Tapi setelah ayah Fat meninggal, para warga mengusir Fat keluar dari desa ini. Orang tersebut bernama Seth, anak dari kepala desa yang mengusirnya. Berhubung Fat adalah prajurit, ia membutuhkan kekuatan itu. Grid lalu berkata selain membantunya, Fat juga harus memberi makan glutoni. Fat pun bersedia mengurus masalah monster tersebut. 恨んでいないと言えば嘘になる。 Sesampai di sana, kepala desa berkata jika Fat kembali dengan sampah yang dulu mereka usir. Seth meyakinkan kalau Fat yang sekarang kuat dan mampu mengalahkan beberapa prajurit. Kepala desa pun tak mempercayainya dan akan mencari beberapa prajurit di hari esok. Tapi sejak kemarin ada suara-suara di hutan. Tapi jika monster menyerang malam ini, mereka akan mengorbankan Fat untuk mengulur waktu. Saat mereka berada di dalam ruangan, Seth berkata jika kepala desa punya kewenangan mutlak dan sampai sekarang desa ini masih miskin seperti dulu dan semenjak putrinya lahir ia harus berusaha demi dia. この子のおかげさ。 Kemudian Fat meminta Seth memberitahu soal monster tersebut. Dari keterangan para saksi sepertinya ada lebih dari satu monster yang bisa terbang. Itulah mengapa mereka memutuskan membayar prajurit. Menurut Grid, mereka mengira semua akan selesai setelah membayar prajurit. Tapi jika para monster itu bisa terbang, itu mengubah segalanya. Kemungkinan monster itu adalah Gergoli yang memulai serangan kecil untuk melihat reaksi manusia, dan saat waktunya tiba seluruh kawanan akan datang menyerang. Anak kecil itu bertanya ketika Fat berbicara sendiri. Fat lalu ditawari sebuah permen dan memakannya. Ketika Fat sedang makan, tiba-tiba saja ia mengalami pingsan. Seth yang kebingungan dengannya, sang anak berkata jika ia diberi permen dari sang kakek. Seth pun menduga jika sang ayah akan mengorbankan Fat. Seth yang mendengar suara monster Gergoli terkejut, ternyata ia sudah memasuki wilayah desa.